Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin akan mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati bagi para koruptor. Pengkajian berasal dari skandal kasus-kasus mega korupsi yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin akan mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati bagi para koruptor. Pengkajian ini berasal dari skandal kasus-kasus mega korupsi. Kasus mega korupsi yang disorot Burhanuddin adalah PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Asabri dan kasus Jiwasraya yang ditangani Kejaksaan Agung. Kasus-kasus ini menimbulkan kerugian negara dengan nilai fantastis mencapai triliunan rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer menjelaskan penerapan tuntutan hukuman mati bagi koruptor bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban korupsi Jiwasraya dan Asabri. Terlebih, kasus Jiwasraya yang merugikan negara hingga 16,8 triliun rupiah serta kasus Asabri dengan kerugian negara 22,78 triliun rupiah sangat berdampak luas pada masyarakat dan para prajurit juga keluarganya. Leonard juga mengungkapkan Jaksa Agung mengupayakan agar hasil rampasan dari 2 kasus mega korupsi bisa bermanfaat bagi para korban terdampak. Terutama pada PT Asabri terkait dengan hak-hak seluruh prajurit untuk masa pensiun dan untuk masa depan mereka di hari tua. Wacana penerapan hukuman mati dalam penuntutan perkara korupsi diapresiasi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman. Namun, ia mengingatkan agar wacana yang dikemukakan Jaksa Agung tak hanya sekedar pemanis bibir saja. Saya mendukung rencana Jaksa Agung yang akan menerapkan tuntutan hukuman mati terhadap pelaku korupsi, dan saya minta juga ini bukan hanya lip service atau hanya di kata-kata, dan segera diterapkan dalam proses-proses tuntutan berikutnya. Dan ini sudah ada yang di depan mata, yaitu proses persidangan Asabri, kasus korupsi Asabri yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Nah, di sana ada setidaknya 2 orang yang memenuhi syarat untuk dituntut hukuman mati, karena ada pemberatan sebagaimana pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yaitu adanya pengulangan. Karena apa? Sebelumnya sudah melakukan korupsi di Jiwasraya, dan ternyata kemudian sekarang juga terlibat korupsi di Asabri. Jadi hukuman mati itu selain dalam keadaan bencana juga karena pengulangan. Tim TV One mengabarkan. Jaksa Agung ST Burhanuddin akan menjajaki penerapan hukuman mati bagi para koruptor dari kasus-kasus mega korupsi yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Untuk membahasnya, pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat Zainur Rohman dan juga pakar hukum yang juga mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Mbak Bivitri Susanti. Selamat sore Mbak Bivitri dan juga Mas Zainur Rohman. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Saya ke Mas Zainur terlebih dahulu. Anda melihatnya seperti apa ini Jaksa Agung yang saat ini masih mengkaji mengenai hukuman mati ini? Ya, memang hukuman mati untuk koruptor ini mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Tetapi sebenarnya berangkat dari kegelisahan dan kemarahan masyarakat terhadap begitu banalnya korupsi di Indonesia. Tetapi kan kalau kita ingat misalnya sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri juga pernah menyampaikan soal akan menuntut pidana mati kepada misalnya dalam korupsi Bansos. Tetapi alih-alih menuntut pidana mati ternyata juga hanya dituntut 11 tahun penjara. Kita ingat misalnya ex-Mensos Juliari itu hanya dituntut 11 tahun penjara oleh KPK. Nah, soal apakah undang-undang di Indonesia itu memungkinkan untuk adanya pidana mati, memang secara norma disediakan. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor di dalam penjelasannya hukuman mati itu bisa dijatuhkan, bisa diancamkan jika korupsi itu terjadi dalam kondisi bencana alam nasional, pengulangan atau residivis, dan yang ketiga adalah dalam kondisi krisis keuangan atau krisis moneter. Nah, dalam konteks sebelumnya di konteks KPK, memang itu kan sebenarnya persyaratan tidak terpenuhi. Kenapa? Karena pandemi COVID itu adalah bencana non alam nasional.
Nah, memang untuk yang sekarang sedang berlangsung di kejaksaan, ya itu memang benar ada potensi adanya pengulangan ya. Tetapi kan ini sebenarnya kasus yang di split begitu ya. Ada apakah kasus ini adalah satu kasus atau kasus yang berbeda? Memang ini sebuah kasus yang berbeda, kita akui. Tetapi kan sebenarnya dari presiden selama ini belum pernah ada satupun terdakwa tipikor yang dituntut hukuman mati oleh jaksa, baik yang ditangani oleh KPK maupun yang ditangani oleh kejaksaan. Kenapa demikian? Karena memang syarat yang syarat yang disediakan di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor itu belum ada yang pernah dipenuhi. Baik. Yang kedua, sebenarnya juga banyak tantangan ketika ingin menuntut pidana mati. Ya, kenapa? Karena misalnya dalam konteks pengembalian kerugian keuangan negara, misalnya ada satu harta hasil kejahatan korupsi yang telah dilarikan ke luar negeri, dan jika harta itu ditempatkan di negara-negara yang menolak hukuman mati, maka akan ada kesulitan bagi Indonesia untuk memulangkan harta-harta hasil kejahatan tersebut jika Indonesia menerapkan pidana mati. Jadi memang banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Belum lagi kita bicara tentang hak asasi manusia, bagaimana sebenarnya yang lebih diutamakan, apakah sebenarnya ingin menghukum atau ingin secara optimal mengembalikan kerugian keuangan negara dan memastikan bahwa ke depan tidak akan terjadi lagi kasus korupsi yang mega korupsi seperti Asabi atau Jiwasraya itu. Mbak Bivitri, kalau versi Anda dengan landasan secara yuridis tadi, Mas Zainur sudah menyebutkan ada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Apakah mungkin atau hanya sebatas peringatan saja ini? Ya, kalau masalah mungkin atau tidaknya, tadi saya kira Mas Zainur sudah menyampaikan dengan sangat rinci ya. Tidak ada yang saya tidak setuju dari itu. Cuma masalahnya memang kalau menurut saya, kalau memang ada energi yang ingin digunakan, perhatiannya kita harus apresiasi. Perhatian bahwa pemberantasan korupsi harus maksimal. Tapi fokusnya menurut saya agak salfok ya. Jadi saya kira kita salah fokus untuk main di isu hukuman matinya, karena hukuman mati itu bermasalah dari aspek hak asasi manusia. Nanti kita bisa jelaskan di situ. Tapi yang jelas, kenapa saya katakan salfok, kita harus sadari juga bahwa kenyataannya dulu deh, lihat sekarang, ya jauh panggang dari api. Seorang jaksa sendiri, ya karena ini yang tadi yang melontarkan kan dari Jaksa Agung ya, yang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu Jaksa Pinangki, itu dituntutnya oleh kejaksaan juga sedikit sekali, hanya 4 tahun gitu ya. Terus kemudian tadi Mas Zainur juga mengemukakan wacananya tinggi sekali waktu itu, Pak Firly Bahuri juga menyampaikan hal yang serupa. Tapi toh karena alasan yang sifatnya teknis menurut penuntut, cuma 11 tahun yang bisa dikenakan terhadap Juliari yang melakukan tindak pidana korupsi di masa pandemi, di masa bencana begitu. Jadi saya kira ini seperti pemanis-pemanis saja, gimmick begitu ya. Karena kenyataannya seharusnya fokus kita adalah pada soal-soal yang lebih real. Misalnya bagaimana supaya orang-orang yang sudah diberi sanksi dan ada di lapas itu betul-betul dieksekusi sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya sekarang kan juga masalah pengurangan remisi ini juga dihapus gitu ya. Kemudian kita juga dapat berapa banyak sekali berita bahwa ternyata napi koruptor juga mendapat keistimewaan misalnya. Lebih baik fokus di hal-hal seperti itu dan maksimalkan penyelidikan dan penyidikan sehingga semakin banyak kasus yang terbongkar ketimbang kita bermain di isu-isu yang sebenarnya masih sangat bisa dipermasalahkan. Karena hak asasi manusia itu ya saya kira kita bukan soal, saya tidak masalah di soal koruptor ataupun pengedar narkoba dan lain sebagainya. Untuk semua hukuman mati sesungguhnya itu melanggar hak asasi manusia. Mengapa? Karena pola kita dalam menghukum sekarang ini kan sudah berubah ya, bukan balas dendam lagi. Dan dalam hukum itu kalau kita membunuh seseorang karena suatu, ya. Dilanjutkan, Mbak? Iya, boleh saya lanjutkan ya. Saya takutnya putus suaranya. Dan dalam penegakan hukum itu yang pasti akan banyak sekali kelemahan. Kemudian kita menghukum mati seseorang, tidak ada lagi yang bisa dikoreksi. Dan dari segi data ya, kita juga bisa lihat misalnya data yang menunjukkan di Cina yang selama ini diagung-agungkan ya, hukuman mati luar biasa di Cina. Ternyata apakah ada korelasinya dengan penurunan korupsi? Ternyata tidak. Ada studi, memang sudah bagus sekali studinya, ini akademik ya, yang menunjukkan tidak ada korelasi antara hukuman mati yang dilaksanakan di Cina dengan turunnya jumlah korupsi. Dan kalau mau dibandingkan dengan
indeks persepsi korupsi, Cina itu di bawah. Ya, dia ranking ke-80 sekarang, dan kalau mau dibandingkan lagi dengan para negara-negara yang rankingnya tinggi dalam indeks persepsi korupsi, itu justru tiga-tiganya tidak ada, Denmark, New Zealand, sama Finlandia, itu tiga-tiganya tidak ada yang menerapkan hukuman mati. Mbak Bivitri. Jadi korelasinya tidak ada di situ. Artinya apakah Anda menangkap ini tidak ada efek jerahnya ketika hukuman mati diberlakukan, nanti tidak akan ada lagi koruptor di tanah air? Sesaat lagi Mbak Bivitri, Mas Zainur dijawabnya hanya di Kabar Petang pemirsa.